merawat dan melestarikan budaya Lampung di era modernisasi. Dalam globalisasi, makin luas lingkup yang kita masuki, makin harus jelas identitas kita. Bisa nggak kebudayaan Lampung ini ikut menyumbang kebudayaan dunia? Begawi 30 tahun yang lalu dengan Begawi sekarang pasti berbeda, tapi esensinya sama. Tarian yang 25 tahun yang lalu dengan sekarang pasti berbeda. Yang penting dia lebih baik. Jadi memajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Terima kasih. Sore hari ini kita berkesempatan di ruang podcast IJP. Hadir di sebelah kiri saya salah seorang tokoh budayawan Lampung. Kita tidak akan menyebutkan kalau bahasa sekarang CP atau kurikulum PT, kalau bahasa kami dulu rekam jejak beliau terkait peristiwa-peristiwa kegiatan aktivitas cukup banyak. Tapi sore hari ini kita hanya meminta kepada tokoh sebelah kiri kita, nanti beliau akan memberikan informasi-informasi historis tentang bagaimana budaya Lampung. Kita perkenalkan, kalau kami biasa menyapa beliau dengan Bang An, tapi kalau di kampus beliau ini dulu seorang akademisi di kampus, Insinyur Haji Ansori Jausal MT. Selamat datang Bang An di ruangan IJP. Tema sore hari ini, sahabat IJP, kita tentang merawat dan melestarikan budaya Lampung di era modernisasi. Mungkin kalau melihat Provinsi Lampung, kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Kita ada tari, Bang An, ada seni pertunjukan, kemudian ada bahasa yang saya pikir zaman dulu kita bahasa ditambah dengan aksara. Salah satu provinsi yang punya aksara ya mungkin Lampung. Kalau di Pulau Jawa itu ada, itu Sulawesi ada, Lampung nih Sumatera salah satunya. Kemudian ini era globalisasi dan modernisasi. Ada tantangan tersendiri terhadap upaya pelestarian budaya Lampung. Nah, di situ mungkin Bang An dapat menjelaskan dan menggambarkan ke kita bagaimana kondisi budaya Lampung sekarang dibandingkan dengan 20 atau 30 tahun yang lalu. Saya persilakan Bang An. Ya. Ngobrol sambil santai nih Bang. Ya, terima kasih. Saya manggilnya apa? Hengki Bang An. Hendy. Hengki. Hengki. Ya. Hengki, sebelum kita lebih jauh, terima kasih ini. Bicara budaya ini hampir dikatakan topik yang paling belakang. Orang pasti lebih suka mendahulukan politik, ekonomi, sosial, bansos katanya. Jarang sekali orang melihat kalau dulu ada istilahnya polek sosbud, tidak taruh di belakang. Pasti belakang tuh butnya. Iya. Apalagi ada satu pandangan juga mengatakan bahwa budaya itu adalah hanya masa lalu, sesuatu yang sudah lewat. Tetapi dalam globalisasi, makin luas lingkup yang kita masuki, makin harus jelas identitas kita. Ketika kita bicara identitas, itu adalah budaya. Iya. Ya, bukan hanya ekonomi. Nah, yang menarik adalah ketika berubahnya pandangan pemerintah terhadap kebudayaan ini dengan munculnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan namanya. Ya. Undang-Undang nomor 5 tahun 2017. Ya. Judulnya pun sudah menarik, pemajuan kebudayaan. Jadi budaya itu bukan masa lalu, budaya itu masa depan. Jadi ketika kita membicarakan seperti apa Lampung, sama bagaimana Lampung ke depan dan budaya sebagai titik tolak bergeraknya. Identitas itu adalah nomor satu. Nah, bagaimana caranya? Apakah kita mengenal kebudayaan kita dengan cukup baik? Iya. Karena
ada keengganan, apakah itu karena sistem pendidikan, pergaulan, perkembangan, kita menganggap budaya itu sesuatu yang tidak penting. Jadi yang pertama kita sepakati dulu budaya itu penting. Dalam beberapa tahun terakhir setelah undang-undang ini muncul, banyak pihak yang sudah menempatkan pendekatan budaya itu sebagai sebuah strategi. Saya ambil contoh. Kalau masalah hukum itu hanya menggunakan hukum positif, Iya. maka penjara kita di seluruh Indonesia ini nggak muat, kurang penuh, terus. iya. Karena terlalu banyak orang yang harus dihukum tiap hari. Karena kita menggunakan hukum Belanda, yang dicari adalah orang untuk dihukum, Iya. bukan orang untuk diadili. Bukan keadilan yang dikedepankan, tapi menghukum. Adat budaya tidak begitu. Adat budaya membina, mengadili, dan memajukan masyarakatnya. Salah satu adalah dia menggunakan hukum denda. Tidak bahasa dulu masuk cempala gitu ya mungkin ya. Cepala itu bagaimana pembinaan moralnya. Iya, iya. Cepala itu hukumnya semua denda, 1 kerbau, 2 kerbau, dan sebagainya. Hukum moralnya jauh lebih besar, lebih berat. Kalau Anda melanggar di Gunung Sugih aturan gini-gini, yang terberat misalnya, mohon maaf, Anda nggak diundang lagi begawi. Iya. Tidak dipanggil untuk ikut acara adat gitu ya, Bang ya. Nggak kebayar itu, lebih berat daripada hukum 12 tahun. Iya, iya, iya. Tidak diakui sebagai orang Gunung Sugih. Apalagi nanti turun ke anak cucunya lagi itu. Itu oke ya. Iya. Jadi itu. Nah, kemudian undang-undang ini juga membagi kebudayaan itu bukan lagi semata-mata seni. Tapi ada 10 objek. Bahasa, tulisan, ritual, seni hanya 1. Masuk di Teknologi tradisional, permainan tradisional, benda-benda budaya, itu luar biasa. Dan ini adalah yang justru kita sangat ketinggalan selama ini. Ini saya potong, Bang, maaf nih saya celah. Ya, dari 10 itu kan saya tahun 90-an itu sudah mengalami yang namanya kita belajar aksara Lampung nih. Ya. Berarti itu sebenarnya kan sudah dimulai itu zaman tahun 90-an kan sudah banyak itu, Bang. Ya. Oke. Jadi ya itu ya. Nah, terus seperti apa Lampung? Sekarang ini ada cara mengukur apakah sebuah daerah itu maju atau tidak kebudayaannya. Jadi namanya IPK, Indeks Pemajuan Kebudayaan. Lampung ada di mana? Lampung ada di tengah. Nggak buruk, tapi nggak hebat aman. Masih kalah dengan beberapa provinsi yang lain. Tapi cukup baik dibandingkan dengan beberapa provinsi yang belum melihat kebudayaan itu atau kekuatan kebudayaannya. Jadi Lampung cukup potensial pengembangan dirinya, cukup maju, cukup aktif. Beberapa lembaga kebudayaannya cukup berkembang ya. Sangat menarik. Nah, sekarang untuk apa kita mengembangkannya? Ada 2 yang menjadi tantangan ke depan. Dalam dunia global, kita harus mempunyai identitas yang jelas. Dari jauh orang sudah tahu, oh orang Lampung. Iya. Identitas. Dan ini juga identitas bangsa. Saya ambil contoh satu success story dari pengembangan peci tapis. Peci tapis itu dulu perdebatan. Olah nyo agak kak makai tupai tapis kata orang. Iya, benar. Ya, saya ingat perdebatan itu tahun 90-an. Tapi sekarang kalau pergi haji dari jauh sudah kelihatan. Itu jemaah Lampung. Itu salah satu contoh identitas. Termasuk sikap, ya, attitude dan sebagainya. Yang kedua tantangannya, bisa nggak kebudayaan Lampung ini ikut menyumbang kebudayaan dunia? Bukan lagi Indonesia loh. Kalau Indonesia jelas, kita ini salah satu puncak kebudayaan. Lampung ini sama, kita sudah sama dengan suku bangsa yang lain. Dunia. Kenapa dunia? Banyak hal yang tidak dimiliki oleh Amerika Serikat, oleh Perancis, oleh Inggris, kita punya. Gitu. Nah, ini yang harus kita cari. Gitu. Ini saya salah lagi, Bang An. Kalau pelestarian itu Bang An sudah cerita sejarah. Pelestarian yang dilakukan koneksivitas antar kan kalau tadi Bang An bilang IPK di Lampung termasuk sedang kan gitu.
kabupaten kota sudah support kayaknya itu Bang An, beberapa untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan. Ya, salah satu yang harus kita perbaiki adalah perspektif pelestarian. Pelestarian itu bukan kayak melihara keris tua taruh di rumah dijampe-jampe, itu bukan begitu. Pelestarian itu justru memajukan. Iya. Supaya tetap dipakai. Kebudayaan itu tidak bisa ditahan perubahannya. Begawi 30 tahun yang lalu dengan begawi sekarang pasti berbeda. Tapi esensinya sama. Tarian yang 25 tahun yang lalu dengan sekarang pasti berbeda. Yang penting dia lebih baik. Jadi memajukan. Kalau melestarikan itu hanya seperti yang dulu, nggak bisa. Dulu misalnya boleh nggak pakai baju. Iya. Atau yang diundang cuma satu kampung. Sekarang Anda begawi bisa mengundang orang dari Jakarta, dari Bandung, internasional, masuk di internet, tiba-tiba dalam 2 menit sudah ada di dunia. Itu kelebihannya mungkin. Jadi nggak main-main. Ya, saya ambil contoh yang paling baru, pacu jalur. Iya. Hitungan detik. Yang di Riau. Hitungan detik seluruh dunia. Jadi jangan khawatir. Lampung juga bisa. Itu yang saya maksud menyumbang kebudayaan dunia. Ya, bukan lagi nasional ya Bang. Bukan cuma urusan ini kampung gua. Iya. Begawi Jadi kampung nggak ada gua. lagi ego sektoral lagi, udah nggak masuk lagi wilayah itu. Jadi kita harus dapat mencari nilai-nilai universal yang ada di dalam kebudayaan kita. Satu Bang An, ini kalau di generasi muda gimana sekarang? Kalau dengan kita zaman dulu? Justru yang bisa melakukan ini generasi muda. Iya. Bukan generasi tua. Generasi tua udah selesai. Tapi support kan harus tetap ini artinya. Generasi tua harus melakukan yang namanya pembinaan, transfer dari nilai-nilainya, iya. Dan itu pun nggak usah menunggu generasi tua itu melakukan itu. Generasi muda boleh mengambil. Jadi kalau nunggu orang tua mengajar, telat. Dan saya sekarang merasakan seperti hari ini. Ya, Hengki dan kawan-kawan mengundang saya itu sama, namanya mengambil. Iya benar. Saya sering didatangi anak-anak umur di bawah 30-an tahun dari Seputi Surabaya, dari Terbanggi Besar, dari Semaka bertanya, gimana nih Om, gimana nih Datuk, gimana nih Wak? Mungkin kehausan generasi muda. Jangan dibilang kehausan, itu nggak fair. Mereka memang kira-kira saatnya mengambil. Jadi kuncinya bahasa mengambil itu ya. Dan itu punya mereka. Iya. Di dalam kebudayaan masyarakat Lampung, orang muda itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari segala proses. Coba kalau di kampung, orang tua kan duduk, oh ini kau pahit, Iya. Itu melibatkan, jangan dibilang itu disuruh. Ya, ponakannya ini. Jadi memang ada satu proses regenerasi itu. Regenerasinya. Ya? Jadi regenerasinya jangan menunggu harus ada satu prosesi, enggak usah. Ambil aja. Ya, saya sudah merasakan itu karena selalu terjadi pada setiap generasi ada umur-umur mereka akan bertanya, siapa saya ini? Itu yang dipakai. Iya. Kalau boleh saya katakan, ketika Anda mengundang saya ke sini, itu sama. Makanya saya mungkin tidak datang. Karena kewajiban bagi saya menyampaikan, ini loh gitu. Ini saya salah lagi nih Bang An. Ini kawan-kawan sahabat EJP, itu yang saya bilang dari awal, kalau bicara dengan budayawan ini nggak berhenti kita sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini mungkin ada beberapa hal yang jadi ketertarikan. Ini kan warisan kita ini, kalau bahasa warisan tapi tetap harus terus ya Bang ya. Jadi nggak stagnan berhenti, generasi tua sudah nggak ada kan gitu. Jadi generasi muda tetap harus disupport. Nah ini era digital ini Bang An, kira-kira strategi apa Bang An biar generasi muda juga berpikirnya mereka on the track kan gitu, jangan sampai mereka salah. Ya, saya mengambil apa yang selalu sekarang
menjadi ukuran anak-anak muda membuat Instagram, TikTok apa, berapa viewernya, berapa followernya, sama. Berapa banyak Anda bisa menarik perhatian orang? Justru yang bisa melakukan itu secara nasional dan global adalah anak muda. Iya. Kami udah gaptek yang tua. Iya. Kalau Anda bikin sesuatu dari berbasis kebudayaan Lampung, membuat orang Batak, membuat orang Padang, membuat teman di Papua tertarik dalam waktu hitungan menit, follower Anda naik. Kan begitu kan? Iya. Jadi yang saya pertama katakan tadi, kenalilah kebudayaan Anda sebaik mungkin, kebudayaan Lampung. Yang kedua, kenali kebudayaan orang lain dan apa yang sama dan apa yang tidak sama dengan kebudayaan lain. Apa yang sama kita dengan Batak, apa yang sama kita dengan Bali. Apa yang kira-kira menarik buat mereka. Itu. Apalagi kan gini Bang An, Lampung ini sebenarnya identitas seperti Indonesia kecil kan ya. Segala macam suku ada pasti di Lampung ini. Jadi kita apa ya, kalau bahasa saya tetap harus bukan merasa eksklusif, tapi bagaimana Bang An tadi itu bisa pelajari. Itu benar, tetapi tidak cukup. Tidak cukup hanya mengatakan kita sudah terlatih. Orang Lampung dari muda, jangankan kalian. Saya dari kecil sudah biasa, sudah terlatih. Dalam satu kampung tuh ketemu Padang, Banten, Jawa, Ogan, Semende, ya kan? Iya. Jadi saya lagi kecil bisa 4 bahasa karena pergaulan. Kita udah biasa, itu modal kita, ya kan? Jadi kalau ketika kita mengatakan Indonesia kecil, apa sih manfaatnya? Manfaatnya orang Lampung sudah biasa bertemu dengan perbedaan-perbedaan. Iya. Mungkin di tempat-tempat lain tidak seperti kita. Masih kaget mendengar orang yang berbahasa lain, gitu kan? Nah, itulah salah satu modal kita ketika kita akan masuk ke cakupan yang lebih luas. Ya sekarang ini kalau kita masuk ke internet, kan bukan hanya RT aja yang melihat. Dari Inggris juga bisa lihat. Iya. Nah, jadi maksud saya ini yang taktik dan strategi dalam penggunaan kebudayaan ini, kita harus hati-hati memilih yang mana yang menarik buat orang, yang mana yang sifatnya itu akan dilihat oleh bangsa-bangsa lain. Itulah yang saya katakan menyumbang kebudayaan dunia. Gak mesti, kalau kita menyumbang kebudayaan dunia, kita bikin tim kebudayaan besar, menghabiskan uang sekian puluh miliar keliling dunia, nggak perlu. Itu kelebihan zaman sekarang mungkin ya. Ya, Bang, ya? dari ruangan ini saja Anda bisa buat satu acara ya yang ditonton oleh ribuan orang dari seluruh Nusantara atau dari negara-negara lain. Kita sudah ada 2 tahun di Dewan Kesenian Lampung itu mengadakan Festival Tari Internasional 24 jam. Jadi nggak berhenti 24 jam Tidak acara berhenti, itu. ya, karena semua Zoom. Jam sekian Jepang yang menari. Jam sekian orang Liwa yang menari. Jadi wajar dihitung 24 jam itu karena perputaran waktu. Saya tanya, mahal nggak? Enggak. Nah, itu. Ya, strategi efisiensinya masuk juga. Ya, dari tantangan kalian yang Artinya ini maaf ya Bang. Artinya nggak ada masalah kalau ketika jadi kendala, ini karena dana, ini karena wilayah, kejauhan tempat kan gitu. Ada. Zaman era digital ini supportnya luar biasa sebenarnya Bang ya. Ada. Anda bikin acara di tengah hutan, bawa perlengkapan asal baterai cukup, Iya. on air. Mau apa? Yang penting orang tertarik nggak? Dan itu langsung live disebarkan waktu itu juga. Nah, yang sangat sungguh-sungguh adalah persiapan. Walaupun kadang-kadang kita itu terkaget-kaget. Siapa yang menyangka pacu jalur meledak menjadi global? Sedunia sudah tahu itu. Ya. Ketika yang penting, dengan gaya dan gestur itu pacu jalur kan begitu. Ya itu kan. Ya, barangkali gitu. Jadi saya melihat, kalau saya boleh jujur, saya kadang-kadang mohon maaf iri sama generasi kalian.
Zaman kami nggak mungkin melakukan itu. Sekarang ini nggak usah keluar negeri, tapi bisa. Yang kita kerjakan tuh dilihat orang di luar negeri. Sejauh ini mungkin ada nggak dari generasi muda ini yang berkonsultasi dengan Bang An terkait beberapa dari 10 karakter tadi, bahasa, tarian, aksara, kemudian alat-alat atau benda yang dijadikan bahwa ini loh yang salah satu ketertarikan generasi muda, paling tidak kalau menyamai dengan Pacu Jalur ada proses lah kan gitu. Ada nggak? Banyak. Dan ya cirinya orang muda tentunya kan masih memerlukan keyakinan. Itulah tugas kita yang senior dan pemerintah. Apa yang diperlukan oleh anak-anak muda itu adalah kesempatan. Beri mereka kesempatan. Dan kadang-kadang tiba-tiba mereka agak hilang keberaniannya, itu tetap harus didorong. Dan salah satu cara mendorongnya adalah mereka harus berkolaborasi sesama anak muda. DKL ini Bang An tadi sempat sampaikan kan sudah berjalan nih prosesnya. Ada proyek atau kegiatan yang itu bisa melibatkan generasi muda untuk berkelanjutan, ada Bang? Ada. Ini yang justru kita pengen. Selama ini kan masih terkonsentrasi di Bandar Lampung. Ini salah satu hal yang perlu kita dorong. Ada 15 kabupaten kota. Kita maunya jangan kegiatan olahraga, kebudayaan, kesenian itu hanya di Bandar Lampung. Nah, salah satu upaya kita yang ada 2 yang sudah kita lakukan dan boleh dikatakan tidak memerlukan biaya-biaya yang besar. Yang pertama adalah melibatkan sebanyak mungkin anak-anak dan anak-anak muda. Kenapa begitu? Kita ingin membina seniman atau budaya yang lebih banyak ke depan. Ya, misalnya kita sekarang mengikutsertakan anak-anak di umur 10 tahun ke bawah. Mereka inilah yang akan menjadi pelaku seni budaya pada 10 tahun mendatang. Satu. Kedua, daerah. Kita ingin daerah-daerah kabupaten misalnya Tanggamus, Talang Padang, kemudian misalnya Gunung Sugi, yang lebih jauh lagi Seputih Surabaya, berani melakukan hal yang sama dengan peluang tadi. Minimal dia ikut serta. Loh, kalau di sana ada, mohon maaf, ada pulsa, ada internet, dia menari di pinggir kali. Wes Putih sana, tariannya bagus. Di dan podcast. Itu bisa di-post dia. Iya, benar-benar. Ya kan? Kosnya kecil. Beritanya sampai kemana-mana. Iya, benar Bang. Ini inovasi-inovasi yang harus dilakukan dalam kegiatan kebudayaan. Nggak usah lagi seperti dulu memerlukan biaya yang besar, bikin proposal dari sponsor. Iya, pada saat tertentu. Tapi sekarang setiap orang dalam kelompok terkecil pun dapat melakukan. Jadi kalau bahasa gampangnya Bang An, generasi muda ini dengan keterbatasan secara finansial tapi kaya dalam pemikiran bisa dituangkan mereka dengan berbagai macam kreativitas. Saya ingin koreksi, jangan pakai kata keterbatasan. Iya. Kalau dibandingkan dengan generasi kami, Anda itu banyak sekali yang lebih dari kami. Jadi bunyinya bukan begitu. Gunakan setiap peluang yang ada sekarang. Opportunity itu dipakai. Apa yang terbatas? Iya. Jangan mentok dengan gagasan dan pikiran. Sekarang yang mentok itu kalau nggak ada pulsa. Iya benar. Benar sahabat IJP. Baru mentok. Habis baterai, pulsa memang kosong, itu ngerasa udah nggak ada bisa berbuat lah itu Bang An ya kayaknya itu ya. Sekarang kalau Anda masuk di satu jaringan, ada kesepakatan, yuk kita bikin ini. Apa yang nggak bisa? Itu kayaknya menarik Bang An yang 24 jam kegiatan tari itu ya kata Bang An ya. Artinya itu bisa ditularkan dong untuk generasi muda, dibuat misalnya pelajar se-Lampung dipersilakan untuk masing-masing daerah. Persis. Kan gitu.
Persis. Sehingga ini juga saya pikir pemerintah Provinsi Lampung akan support itu dan memberikan space waktu, silakan misalnya di hari apa untuk dilakukan gitu Bang An ya. Persis. Ada satu kelompok anak muda, saya ambil aja lah, Wayakana di Pakuan Ratu, ya saya punya satu kelompok yang baru terbentuk dan dikerui. Misalnya ambil lagi Pakuan Ratu, udah ada penariknya, udah ada misalnya dia bisa bikin state. Kalau dia belum berani, kita datang, kita bantu. Di begini. Ambil pinggir di kali, bilang mengumpul itu settingnya apa, on air. Atau dia rekam, dia post podcast ketika kita zoom sama-sama. Judulnya yang penting, Anda menyelenggarakan festival tari se-Lampung. Iya. Nggak usah ke Bandar Lampung. Ini Bang An. Anda lakukan dari Kroy, dari Liwa. Bisa nggak saya teman-teman? Saya melihat gagasan Bang An ini dengan bahasa tidak ada terbatasnya itu, gunakan kesempatan tadi, itu sangat menarik. Gunakan segala peluang kesempatan yang Anda miliki sekarang. Iya. Ini saya bukan menyetop ini Bang An, karena kami yang bahasa generasi middle di antara tengah-tengah ini karena faktor umur juga Bang An. Ada nggak pesan Bang An untuk generasi muda sekarang? Kira-kira tadi gunakan kesempatan. Ada nggak tambahan bahasa lagi yang membuat memang memang harus kita lakukan dengan kondisi yang luar biasa sekarang ini. Saya persilakan Bang An. Ini bukan closing statement, tapi mungkin ini baru untuk sementara jeda ya, saudara-saudara sahabat IJP. Karena tentang budaya ini Bang An ini sebenarnya nggak cukup waktu yang kita berikan 25 menit sampai 30 menit ini Bang An. Saya persilakan Bang An. Ya, saya ingin menyambung kepada generasi muda. Saya hanya menambahkan yang tadi, pada zaman yang sudah sangat maju era digital sekarang, gunakan peluang kesempatan Anda dengan mengenalkan budaya Anda dengan sebaik-baiknya. Jangan takut dengan dana gitu Bang An ya, jangan takut dengan keterbatasan lokasi mungkin Bang An ya. Sahabat IJP, ini sebenarnya saya mohon maaf sekali dengan Bang Ansori, karena beliau ini kita hold sementara ini kalau bahasanya tentang budaya. Akan kita lanjutkan di waktu yang berbeda. Nah, ini bagian dari informasi dan strategi-strategi bahwa Lampung harus mendunia. Bagaimana contoh disampaikan Pacu Jalur, Lampung juga bisa. Tadi ada yang saya kutip dari Bang An. Orang Lampung pakai peci yang udah ada tapisnya, zaman dulu mungkin kayaknya tabu gitu Bang An ya. Tapi sekarang ini orang tahu kalau udah pecinya gayanya begini itu pasti Lampung. Nah, ini mungkin sahabat IJP, saya bukan menutup podcast sore hari ini, tapi ini mungkin akan kita lanjutkan diskusi yang lebih panjang lagi dengan budayawan Lampung. Kita berdoa beliau sehat-sehat, dapat memberikan pencerahan, dapat menularkan ilmu-ilmu terbaiknya untuk kita semua. Terima kasih Bang An atas kehadirannya. Sekali lagi kita bersyukur bisa berkesempatan mendapatkan informasi yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.